Okey. Dah on ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 sedikit menjelaskan tentang demokrasi Indonesia. Di sini pengertiannya yakni demokrasi Indonesia dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Artinya pemerintah oleh rakyat, demokrasi kekuasaan di tangan rakyat. Berikut ciri-ciri demokrasi Indonesia, yakni yang pertama, pemilihan umum yang bebas dan adil. 2. Kebebasan berpendapat dan berserikat. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan hukum. Yang keempat, adanya partisipasi aktif rakyat. Baik, selanjutnya prinsip-prinsip demokrasi Indonesia. Di antaranya 1. Kedaulatan rakyat. 2. Supremasi hukum. Yang ketiga, pemisahan kekuasaan. Keempat, perlindungan HAM atau hak asasi manusia. Dan yang terakhir yakni musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya, jenis-jenis demokrasi Indonesia. 1. Demokrasi Undang-Undang Dasar tahun 1945 sampai 1949. Dasar Undang-Undang 1945 asli. Kekuasaan presiden sangat kuat, belum ada DPR dan partai politik resmi. Yang kedua, demokrasi liberal dari tahun 1950 sampai 1959. Dasar Undang-Undang sementara tahun 1950. Sistem parlementer, kabinet sering berganti, kekuatan partai politik sangat besar. Selanjutnya, yang ketiga, demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965, yakni Dekret Presiden 9 Juli 1959. Kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno. Peran militer dan presiden dominan, tidak ada pemilu. Yang keempat, demokrasi Pancasila atau bisa kita sebut Orde Baru yang mulai pada 1966 sampai 1998. Dasar Undang-Undang Dasar 1945 fokus pada stabilitas dan pembangunan, pemilu rutin tapi tidak bebas. Kebebasan politik diatasi. Lanjut yang terakhir, demokrasi Pancasila atau reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Dasar Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, pemilu langsung dan terbuka, menjunjung HAM, kebebasan pers dan partisipasi rakyat, sistem multipartai dan otonomi daerah. Baik, selanjutnya di sini adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila di sini ada 4. Yang pertama, berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menjunjung tinggi musyawarah. Yang ketiga, menolak individualisme dan kekerasan. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Kemudian di sini tahun terjadinya sejarah demokrasi Indonesia, yakni pada tahun 1945 sampai dengan 1959 demokrasi parlementer. Kemudian pada tahun 1959 sampai dengan 1996 itu terjadi demokrasi terpimpin. Nah, yang ketiga, pada tahun 1996 sampai dengan 1998 itu terjadi demokrasi Pancasila atau biasa disebut dengan Orde Baru.
Yang keempat yaitu pada tahun 1998 sampai dengan sejak dini, yaitu pada masa sekarang, yaitu dinamakan dengan demokrasi reformasi. Baik, selanjutnya di sini adalah demokrasi di era reformasi. Yang pertama, pemilu langsung sejak 2004. Yang kedua, kebebasan terus meningkat. Yang ketiga, masyarakat lebih aktif berpolitik. Yang keempat, tumbuhnya civil society dan partai politik. Selanjutnya, yang termasuk lembaga demokrasi di Indonesia, yaitu yang pertama adalah legislatif. Yang termasuk legislatif di sini adalah DPR dan DPD. Nah, yang kedua itu eksekutif. Yang termasuk eksekutif di sini adalah presiden, gubernur, dan bupati. Nah, yang ketiga di sini adalah yudikatif. Yang termasuk yudikatif di sini adalah MA, MK, dan KY. Nah, yang keempat itu adalah pemilu. Yang termasuk pemilu di sini adalah KPU. Kemudian peran warga negara di Indonesia. Yang pertama adalah menggunakan hak pilih, yang kedua adalah menghargai perbedaan, yang ketiga adalah menjaga hukum dan ketertiban, yang keempat adalah aktif dalam kegiatan sosial. Mengerikan. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi Indonesia. Tempat pelaksanaan demokrasi Indonesia yang pertama adalah pemilu setiap 5 tahun, yang kedua berpartisipasi dalam berorganisasi, yang ketiga musyawarah warga dan masyarakat, yang keempat demonstrasi damai. Selanjutnya di sini adalah manfaat demokrasi. Manfaat demokrasi di sini ada 4. Yang pertama, meningkatkan keadilan dan keterbukaan. Yang kedua, mewujudkan pemerintahan yang adil. Yang ketiga, melindungi hak asasi manusia. Yang keempat, memperkuat persatuan bangsa. Kemudian upaya atau cara kita memperkuat demokrasi di sini ada 4. Yang pertama, pendidikan politik sejak dini. Yang kedua, transparansi pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi publik. Yang keempat, menegakkan hukum yang adil. Dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Saya sekarang tidak sama sekali berbicara sebagai presiden matahari, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai
tantangan demokrasi. Tantangan demokrasi yang pertama adalah golput dan apatisme, yang kedua politik uang, yang ketiga hoaks dan ujaran kebencian, yang keempat adalah korupsi yang sering terjadi saat ini. Takutnya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. 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 Mengerikan. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Anda ingin berusaha? Ayo dong. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.